Terima kasih Pak. Ketemu Mas Sato ya. Saya salut sama Pak Sulyarna karena tidak tergoda menjadi pengusaha ya. Kalau nggak kita tukeran Pak. Baik, selamat pagi semua tentu saja yang kami cintai. Ketemuan Dani Ciwen sedang keluar. Lalu juga ada Ibu PD Wandani Jakarta, Ibu Wisaka, kita telepon-teleponan terus ya sama Bu Johanna kemarin. Juga tentu saja ada teman seperjuangan, Ko Kevin, dan tentu saja Mirahum, sahabat yang saya kenal sejak beberapa tahun yang lalu ya, tapi serasa kayak kita pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, jadi kita sangat ya tentu saja Bapak Ibu semua, teman-teman, para sahabat-sahabat, Dhamma semua dalam kebaikan. Terima kasih, salam kenal semuanya. Saya Arto Biantoro. Saya di sini saja ya. Di atas apa di bawah? Di atas, di sini boleh? Di atas. Oh. Kelihatan gantengnya. Bebannya berat nih kalau gitu. Titip. Tadi saya senang sekali disebut oleh Pak Bimas ABG ya. Ada yang bisa tebak umur saya berapa? Kalau ada yang bisa tebak, hari ini dapat satu paket produk Miwa. Nanti sambil cerita. Hari ini mungkin saya akan berbagi tentang apa yang saya lihat selama beberapa puluh tahun terakhir dalam kehidupan saya. Ada satu hal yang menarik. Ada seorang filsuf Yunani, dia bilang, La Oda Oti Oden Ida, artinya the more I know nothing. Semakin saya belajar banyak, semakin saya mempelajari banyak hal, saya semakin tidak mengetahui apa-apa. Dan itulah yang hari ini terjadi pada saya. Dalam dunia kewirausahaan, saya melihat ada orang-orang yang bekerja sangat keras dalam hidupnya. Dia nggak jadi apa-apa juga. Saya melihat orang-orang yang cuma kerjanya duduk kerja 1 jam, berhasil. Sementara kita selalu diajarkan oleh orang tua kita untuk bekerja keras, tekun. Ada teman-teman yang tekun 30 tahun juga nggak jadi apa-apa. Saya kenal, kami ada dalam satu program bersama dengan William Tanuwijaya. Saya menyebutnya manusia 35 triliun, katakanlah begitu, mungkin lebih. Saya pernah bertemu dengan orang yang jauh lebih keras kerjanya daripada William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Hari ini juga nggak jadi apa-apa. Lalu saya tanya pada William pada satu waktu, Will, kenapa lu bisa sukses seperti sekarang? Terus William bilang begini, gue juga nggak tahu bro. Gue lagi jalan, nggak sengaja ketemu orang di sebuah perempatan, lalu kita cocok, kita jadian. Orang pertama invest 100 juta, lalu lanjut lagi ke babak berikutnya, dan hari ini kita melihat Tokopedia menjadi salah satu sejarah. Tapi William juga nggak bisa mendesain bahwa one day dia akan ketemu. Ya tentu ya, kalau kita punya keinginan kita bisa. Tapi itu lebih kepada sisi spiritualnya, sisi emosionalnya. Tapi kita tidak bisa mendesain itu. Maka ketika saya selalu diundang di forum-forum untuk berbicara tentang langkah-langkah sukses dalam membangun bisnis, saya jadi garuk-garuk kepala karena saya juga nggak tahu caranya. Maka saya lebih suka menyebutnya mungkin sharing, belajar dari apa yang saya lihat dalam kehidupan. Nah, hari ini mungkin saya ingin sedikit berbagi dalam waktu yang sempit ini tentang kewirausahaan. Kewirausahaan ini sebenarnya adalah, kalau kita bicara tentang dunia ekonomi, kewirausahaan ini kita bicara orangnya, bicara kita. Lalu dari wirausaha ada bisnis. Bisnis ini seperti transportasinya. Lalu kemudian ada industri. Industri ini seperti apa? Misalnya kuliner, fashion, craft. Jadi selalu ada 3 dimensi dalam konteks diskusi kita tentang kewirausahaan atau tentang wirausaha. Yang pertama adalah wirausahanya sendiri, orangnya. Kedua adalah bisnisnya, transportasinya.
transportasi prosesnya ya. Jadi bisnis itu adalah proses, maka kita suka menyebutnya bisnis proses karena dia adalah prosesnya. Lalu kemudian di bawahnya ada bidang industrinya, yaitu kuliner. Jadi kalau kita bilang saya ada di industri kuliner, maka kita harus mengerti bisnisnya, lalu kita harus mengerti orangnya gitu. Jadi 3 dimensi ini. Nah, seringkali kita belajar langsung masuk ke bisnis. Kita belajar langsung masuk ke bisnis. Dan kalau kita bicara bisnis, bisnis adalah soal untung rugi. Meskipun hari ini saya juga mempertanyakan, bisnis hari ini soal cuan. Saya juga mempertanyakan pertanyaan itu. Maka kalau kita sudah sampai di titik tertentu dalam hidup, banyak hal-hal yang seringkali kita tidak bisa jawab. Kalau hari ini kita percaya bahwa bisnis adalah cuan, pertanyaan saya juga sama. Kalau begitu, ANS, PNS, bukannya juga cari cuan? Apakah guru juga kita cari cuan? Apakah tentara juga cari cuan? Apakah dokter juga cari cuan? Sebenarnya kita semua cari cuan. Semua yang hidup cari cuan. Kalau semua yang hidup cari cuan, apa haknya seorang pebisnis mengatakan bahwa saya cari cuan? Berarti semuanya cari cuan. Bahkan dalam terminologi yang bicara cari aman, menjadi wirausaha itu adalah hal yang paling menantang dan belum tentu dapat cuan. Saya punya teman-teman yang sudah mau hampir pensiun, pegawai bank, hidupnya lebih jelas. Pensiun akan dapat sekian M, bisa beli rumah, anak-anak sekolah. Coba kalau jadi wirausaha. Memang benar. Nah, itulah pertanyaan yang saya selalu tanyakan. Saya senang sekali kalau kita bisa berbagi tentang kisah sukses. Tapi kalau ada yang jadi wirausaha di sini, berbagi tentang kisah kegagalan, itu juga banyak yang kita mau dengar. Dan sebagai manusia, kita selalu mau mendengar sisi bahagianya, belum sisi tidak bahagianya. Indonesia punya lebih dari 120.000 brand baru setiap tahunnya, dan itu membuat saya penasaran. Kenapa seseorang bisa tergila-gila beli iPhone? Kenapa orang tergila-gila maunya pakai sambal itu? Kenapa orang tergila-gila maunya pakai brand itu? Kenapa orang tergila-gila harus partai itu? Tidak lain, bukan adalah karena ada hubungan emosi. Dan itulah yang saya coba teliti dalam 25 tahun terakhir dalam perjalanan karir saya. Saya ingin tahu kenapa orang tergila-gila pada satu hal. Padahal Buddha mengatakan kita tidak boleh attach dengan hal-hal fisik. Dan menjadi pengusaha Buddhis hari ini jadi lebih menantang ya. Seorang tokoh pahlawan India, Mahatma Gandhi bilang, "One thing that I don't like about Christianity is they don't do what they said." Jadi Mahatma Gandhi bilang, saya suka sekali agama Kristen, tapi satu hal yang saya tidak suka adalah mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Saya rasa bukan hanya Mahatma Gandhi, kita juga bisa mengacu kepada semua agama yang kemudian mengajarkan hal yang sama, tapi kita umatnya kadang-kadang suka terjebak dalam hal seperti itu. Nah, hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang kewirausahaan, sambil berjalan, sambil kita kenalan. Saya tidak bisa bicara soal bisnis karena sangat sulit sekali hari ini berbicara soal bisnis dengan berbagai model. Saya mungkin ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, dengan teman-teman mahasiswa, tentang cara berpikir kewirausahaan yang nantinya akan melit kita kepada bisnis-bisnis yang kita inginkan. Nanti kalau kita sudah mau masuk ke dalam bisnis yang kita inginkan, kita bisa lebih mendalami lagi. Nanti kalau kita ingin masuk lagi ke lebih dalam lagi tentang kuliner, kita akan belajar lagi lebih dalam tentang kuliner. Jadi saya izin mulai dulu. Judulnya kewirausahaan dalam 3 babak. Pertanyaan pertama adalah Indonesia bukan negara pebisnis. Kita bukan orang-orang bisnis. Kalau mau bicara bisnis, belajar sama Cina, sama India. Bapak Ibu mungkin punya beberapa DNA, tapi kita bukan orang Cina. Teman-teman Indonesia yang Tionghoa hari ini belum tentu mau diidentifikasikan dengan Cina mainland. Kita Cina Indonesia, selalu ngomongnya begitu. Tidak ada sekolah kewirausahaan 20 tahun terakhir. Kewirausahaan didesain berdasarkan satu kondisi tertentu.
Bisa jadi karena terpaksa. Nanti kita jabarkan apa itu terpaksa. Kemudian bisa juga karena ada kesempatan. Hari ini ada Internet of Things. Internet of Things itu sejak tahun 2010, semuanya terkonek. Kita kerja dari kantor, kita bisa buka laptop, kita bisa kerja dari sana. Jadi jalan menjadi kewirausahaan sekarang mudah sekali. Ada Tokopedia, ada e-commerce, ada peer-to-peer lending, ada co-working space. Bayangin dulu kalau kita mau kerja, mau punya usaha, harus sewa ruko, rukonya udah 35 juta, tahun itu ya, Cia. Nggak bisa bayar. Hari ini kita tinggal datang ke satu kafe atau satu tempat kerja co-working space di Jalan Sudirman, pusat kota, pusat negara, dan kita bisa punya kantor hanya dengan mengeluarkan uang 250.000. Jadi sekarang orang berbondong-bondong menjadi wirausaha karena adanya kesempatan. Sebelum tahun 2010 ya susah menjadi wirausaha. Anak-anak muda sekarang bangga bilang saya mau jadi entrepreneur. Sahabat saya Mirahung dengan bangga bilang saya seorang entrepreneur. Saya nggak tahu Om bangga atau tidak, tapi tahun 1970, 1980 wirausaha itu kayak pilihan terakhir. Kalau di rapat kita, nama orang tua, pekerjaan, dagang, nah, gitu. Cuman sampai di situ. Kecuali saya, pekerjaan orang tua, artis. Ya. Tapi karena kita punya kesempatan, franchise, semua memberikan kesempatan, wawasan, pinjaman, dan lain-lain. Lalu kita juga melihat salah satu kenapa wirausaha lahir karena adanya impian. Ada orang-orang yang punya impian, orang-orang yang melihat masa depan, lalu dia menjadi wirausaha. Saya pikir ini 3 hal kenapa kita menjadi wirausaha. Nah, dalam perjalanan kita bisa saja mulainya dari karena terpaksa. Karena terpaksa. Mungkin karena single parents, mungkin karena mahasiswa yang tidak dapat pekerjaan, itu juga jadi wirausaha. Karena terpaksa. Bukan karena by design, dia lahir, dia bilang, saya mau jadi wirausaha. Jarang begitu. Cek. Oke. Dan semaju-majunya kita masih punya sekitar 5% pengangguran di berbagai daerah. Pengangguran itu juga sama. Karena tidak adanya supply dan demand. Saya punya keponakan ambil teknik nuklir. Hari ini belum dapat pekerjaan. Bukan karena dia nggak bisa, karena nggak ada akses untuk jadi teknik nuklir. Ujung-ujungnya mungkin jadi pegawai bank juga ya. Nah, ini yang kemudian terjadi. Yang kedua, karena opportunity yang tadi saya bilang, karena Internet of Things. Oke. Soalnya saya mau kelihatan soft. Terus yang di belakang jadi lebih fokus dengerin. Yang ketiga, tentu saja karena impian. Ada hal-hal yang terjadi karena kegelisahan. Hal-hal yang terjadi karena dari lahir dia merasa dia terpanggil, dia punya karma, dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan ingin membalikannya. Jadi saya rasa ini 3 hal yang membuat kita menjadi wirausaha. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit tentang jalan perjalanan. Ada yang tahu beliau yang sebelah kiri? Ya. Jadi tahun 70, mungkin nggak tahu teman-teman mahasiswa di sini ya, tapi saya lihat ada beberapa yang usianya sudah mendekati dan mengenal. Ini adalah Kris Biantoro. Beliau adalah ayah saya. Oh. Ternyata kok Kevin bilang tahun 2005 pernah ketemu ya sama Bapak ya? Kenal. Juga ketahuan berapa umurnya berarti. Dan pertanyaan pertama kalau saya sebut saya anaknya Kris Biantoro, pertanyaan pertama adalah bisa nyanyi nggak? Tes. Saya nggak bisa nyanyi, coba ya saya tes ya. Andaikan mungkin ingin aku mengajak kau kembali. Tapi Bapak nyanyinya lebih bagus. Nah, saya separuh Indo. Ibu saya orang Vietnam, ayah orang Jawa dari Magelang. Jadi bukan Indo-Belanda, tapi Indo-Cina. Dan ibu dari tahun 70 sudah ada di Indonesia, sudah jadi warga negara Indonesia. Jadi tahun 70 sampai sekarang masih ada, sehat, usia 85 tahun, Oma. Masih nyetir, masih berenang, masih beli saham, masih belanja online,
dan masih ingat kalau saya utang 200.000 karena kemarin harus beli kartu tol. Dia ingat, kemarin kamu utang 200.000, ya siap. Gitu. Ya tapi langka ya, wanita itu langka. Ayah sudah tidak ada tahun 2013 karena gagal ginjal, tapi sebenarnya sakit ginjalnya sudah hampir 40 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah melihat beliau di televisi, di RCTI, TVRI, itu sebenarnya sudah punya kelainan ginjal, sudah sakit ginjal. Tapi ya sama-sama langka. Dia tidak pernah mau mengakui dia sakit dan lain-lain, sampai akhirnya menjadi semacam contoh ya para dokter tentang semangat hidup dan lain-lain. Beliau meninggal di usia 75. Jadi 10 tahun yang lalu kami membuat 10 tahun yang lalu dan tahun lalu kami membuat museum tentang Kris Biantoro di rumah kami di Cibubur, dan rencananya kami ingin memperkenalkan lebih banyak tokoh-tokoh masyarakat pada masanya agar anak-anak muda kita sekarang bisa tetap terkonek dengan generasi sebelumnya. Kalau enggak, siapa yang tahu Sam Saimun? Mungkin 10 tahun lagi nggak ada yang tahu siapa itu Chrisye, mungkin nggak ada yang tahu siapa itu Icuk Sugiarto, karena generasinya telah hilang. Dan itu tugas kami, generasi X, untuk menjahit missing link ini antara generasi Z dengan A dengan generasi baby boomers, karena generasi-generasi sesungguhnya dibangun di era 45 karena kita negara pejuang. Maka sebenarnya kita punya DNA pejuang yang hari ini sudah hampir hilang, dan itu yang harusnya kita teruskan. Ayah mengajarkan saya satu hal tentang cinta tanah air, nasionalisme. Dan saya ingat sekali waktu saya sekolah di Amerika, ayah ini mundur ya. Ayah bilang, kamu pergi ke Amerika, belajar ilmunya, pulang dan bangun negerimu. Tapi saya nggak ngerti, umur 18 tahun Bapak ngomong begitu. Saya sekolah di Amerika, saya belajar, kerja di perusahaan hampir 10 tahun, lalu saya pulang ke Indonesia, dan satu kesempatan, satu saat secara tidak sengaja, saya bertemu dengan sebuah UMKM, seorang UMKM jualan pisang goreng. Saya juga nggak suka pisang goreng. Tapi waktu saya pulang ke Indonesia, saya menjadi seorang creative director. Kerja saya buat iklan-iklan dari brand-brand internasional. Pada saat itu Coca-Cola, Honda, Unilever Group, Nestle Group, brand-brand asing, brand-brand multinasional. Karena sekolah di Amerika memberikan saya kesempatan untuk belajar menjadi ilmu itu. Tapi saya ingat kata-kata Bapak itu, bahwa dia bilang, pulang dan bangun negerimu. Jadi duduk di depan Mall Kelapa Gading, lagi nggak jelas kenapa, saya lihat seorang bapak yang sedang membuat pisang goreng. Saya juga nggak suka pisang goreng. Tiba-tiba dari mulut saya keluar, Pak, Bapak impiannya apa? Gitu kan, aneh ya. Tiba-tiba keluar, Pak, impiannya apa? Terus Bapak bilang, wow, saya ingin masuk ke supermarket besar, saya ingin masuk ke Ranch Market, saya ingin ini. Terus dari mulut saya juga tiba-tiba keluar lagi nih, ya udah Pak, kita kerjain bareng. Tahulah. Dan itulah yang terjadi selama 3 bulan. Kita kerjasama. Saya bantu untuk membuat kemasannya, membuat konsepnya, membuat apapun itu. Karena si bapak ini kemudian ingin produk ini masuk, kalau hari ini kita menyebutnya sebagai frozen food. Jadi makanan siap saji, frozen food. Singkat cerita, setelah 3 bulan, produk itu akhirnya masuk ke hypermart yang pertama. Lalu kemudian masuk ke Ranch Market dan lain-lain. Saya tidak bisa melupakan sampai hari ini ya, mata yang berbinar-binar karena impiannya tuh kesampaian. Kalau Bapak Ibu pernah membantu seseorang dan berhasil dan orang itu senang banget, pure, terus dia bilang terima kasih gitu ya, mata itu berbinar-binar itu sampai hari ini saya selalu ingat, dan itu harganya lebih mahal daripada uang ya, karena saya bisa merasakan ketulusan itu. Tapi masalahnya karena saya tidak berpikir secara bisnis, 3 bulan itu ya selesai saja. Karena kita tidak ada kontrak, tidak ada bagi hasil, ya saya tetap susah gitu kan. Tapi itu yang membuat saya merasa terpanggil untuk kayaknya kalau, dan saya menarik sekali karena saya belajar tentang Honda, tentang Coca-Cola, brand-brand multinasional ini. Mereka juga mulai dari kecil, dari bapak penjual pisang goreng itu. Honda mulai dari usaha kecil, bengkel kecil, dan hampir semua kewirausahaan brand-brand besar di Indonesia dimulai dari usaha-usaha kecil, dari garasi kecil, dari kamar tidur, dan ceritanya sama brand-brand besar ini. Lalu saya pikir,
oh jangan-jangan ini tugas saya ya, saya harus membantu brand-brand kecil ini untuk menjadi besar seperti brand-brand itu, persis seperti apa yang Bapak bilang, bangun negerimu. Ya udah, besok saya langsung ngomong sama istri saya, besok saya mau resign jadi seorang creative director, padahal waktu itu udah ada kantor, udah punya fasilitas, usia juga masih muda banget, 24 tahun, tapi saya putuskan untuk keluar. Dan dilalah istri bilang, ya lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jadi ini yang kemudian membuat saya merasa terpanggil untuk melakukan itu. Dan ini ada hubungannya nanti kenapa kita kemudian bicara soal wirausaha. Poinnya kemudian adalah saya memutuskan untuk banting setir menjadi wirausaha dan menjalankan tugas saya untuk membantu brand-brand kecil untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kami tidak, mungkin kalimat yang lebih tepat, kami menolak pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan brand-brand besar. Jadi bayangin kalau ada Coca-Cola datang perlu kerjasama, sorry, nggak bisa karena kaul saya untuk membantu brand-brand kecil, bukan brand-brand besar. Tahun 2006. Jadi antara tolol sama idealis tuh beda-beda tipis ya. Dan itu yang membuat hidup saya susah. Karena hampir 10 tahun saya mau bantuin UMKM. Ya tadi kayak Bapak tadi tuh, saya duduk, saya temenin, ajakin ngobrol, bantuin bikin desain, tapi saya nggak ngerti bagaimana membuat bisnisnya. Saya coba-coba dan lain-lain. Sampai kemudian, ini yang kemudian Bapak selalu katakan, nanti kapan-kapan kalau ada waktu bisa mampir juga ke kantor kami, banyak sekali hal-hal menarik. Dan saya merasa kita semua terpanggil untuk melakukan sesuatu. Nah, yang menarik tahun 2015, ada Bapak ini namanya Andi Abnoya, ketemu sama saya lalu tanya apa yang saya lakukan. Lalu saya bilang, oh dulu saya creative director Bang Andi, tapi sekarang saya banyak bantu brand-brand kecil. Terus dia bilang, kok ada orang gila kayak kamu ya gitu, sudah ada dalam pekerjaan, sudah nyaman, sudah punya gaji, tapi kemudian keluar. Itu 10 tahun yang sangat gelap bagi saya di antara 2006 sampai 2016 ya. Karena saya ingin jadi pengusaha, kliennya UMKM, tapi saya nggak tega untuk ngecas UMKM ya, karena UMKM kan baru belajar. Jadi saya cari uang kiri kanan sampai nggak jelas. Dan Bang Adi tanya kapan-kapan saya datang ke kantor ya. Lalu saya bilang silakan Bang Adi datang ke kantor. Saya bilang sama staf saya, biasalah selebriti paling cuma mau cari berita-berita gitu, nanti nggak lama pulang. Benar Bang Adi datang jam 2 pagi, jam 2 siang. Dia di sana di kantor kami dari jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 malam Bang Adi baru pulang. Kita ngobrol panjang lebar tentang branding, tentang kewirausahaan, tentang nasionalisme, tentang isu sosial. Karena beliau waktu itu sudah sangat terkenal sekali di Kick Andy. Dan 2 minggu kemudian beliau undang saya untuk menjadi salah satu mentor. Saya juga nggak ngerti pada saat itu apa itu mentor. Mentor itu adalah orang yang mendampingi pebisnis gitu ya, untuk ada di dalam sebuah program yang namanya yang namanya Big Circle. Nah, disitulah saya ketemu sama Mirahung. Nah, Mirahung ada di sana. Nah, Big Circle ini adalah program yang mengangkat narasi tentang kewirausahaan dari sudut pandang dampak atau impact, bukan hanya soal bisnis tapi soal impact. Nah, disitulah saya baru kenalan sama William Tanuwijaya, kenalan sama banyak orang-orang hebat, ketemu dengan menteri, ketemu dengan, dan program Big Circle itu membawa saya ke dalam program saya berikutnya. Saya bilang sama Bang Andi, saya mau punya acara televisi sendiri setelah Big Circle. Karena kan dulu bapak saya juga pembawa acara di televisi, saya ingin sekali masuk televisi dan punya acara sendiri. Lalu dia tanya, apa acaranya? Namanya Brand Adventure, karena saya seorang peneliti brand. Terus apa yang kamu lakukan? Saya mau keliling Indonesia, saya mau naik sepeda motor, dan saya ingin mengangkat cerita-cerita tentang para pemilik brand dari seluruh Indonesia, supaya kita tidak hanya terinspirasi oleh Starbucks. Kalau kita ke Gramedia kan kita suka beli the Starbucks way, the Toyota way, kisah sukses ABC orang-orang bule. Saya pikir di sekitar kita juga banyak orang-orang sukses yang membangun usahanya dari nol. Kenapa nggak kita angkat itu ke layar kaca? Jadi kemudian program Brand Adventure itu masuk di Metro TV, dan dari sanalah kami berkembang menjadi bukan hanya sebuah acara, tapi sebuah gerakan yang mendorong lebih banyak orang-orang untuk membangun brand-brand lokalnya. Nah, disinilah saya melihat kesamaan antara kewirausahaan dengan dunia brand. Bagaimana
wirausaha bisa menggunakan brand-brandnya untuk mengangkat nilai atau values. Kalau kita pergi ke Italia, beli luxury brand, kita sebutnya luxury brand, tas-tas mewah itu ya. Kalau saya tanya sama teman-teman saya di sana, mereka bilang tahu nggak harga HPP-nya? Harga HPP itu harga pokok produksi dari tas-tas itu. Dan berapa dijualnya? Mereka bilang bisa sampai 20 sampai 25 kali lipat dari harga HPP. Jadi tas yang kita beli, handphone yang kita beli, itu dengan pendekatan brand bisa 10 kali lipat atau 15 kali lipatnya. Sementara UMKM modalnya 50.000, jualnya paling 55 gitu ya. Nggak berani jual sampai 150 karena mana bisa 50 dijual 150. Nah, itulah kekuatan dari ilmu brand, dan ilmu ini tidak kita bisa pelajari karena ilmu ini hanya dikuasai oleh segelintir orang di Amerika pada saat dulu saya sekolah. Sehingga banyak sekali brand-brand besar hari ini yang melakukan pendekatan brand. Sejak 2010 ilmu ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Meskipun sampai hari ini tidak ada sekolahnya. Jadi semua kampus ternama terbaik di Indonesia itu tidak ada satupun yang mempelajari tentang brand. Mendorong kewirausahaan iya, tapi tidak mempelajari tentang brand. Satu-satunya sekolah perguruan tinggi yang mempelajari khusus tentang brand adalah Prasetya Mulia di Jakarta. Tapi hanya Prasetya Mulia, yang lainnya nggak ada. Prosesnya, nah ini program-programnya. Ini brand adventure dan ini pembahasannya. Ini kembaran. Nah, sampai ketemu sama Bapak Presiden. Jadi bayangin, hanya karena bantuin UMKM keluar dari kantor, dari cerita pisang goreng itu, ya tapi butuh waktu ya. Butuh waktu banget dari 2006 sampai kemudian tahun 2020 sebelum pandemi saya ketemu dengan Bapak Presiden. Hampir 15 tahun dalam perjalanan itu. Tapi akhirnya sampai juga di titik itu, diapresiasi oleh orang nomor satu, diapresiasi oleh banyak orang. Tapi poin pertama atau babak pertama, kita harus mulai dari kegelisahan. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, PR pertama kita bukan datang dari opportunity. Ini penting dalam pengalaman saya. Kita melihat bagaimana dalam 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, opportunity besar sekali. Cappuccino cincau, semua pada bikin cappuccino cincau. Terus apa lagi tuh? Apa lagi? Bubble tea, semua bikin bubble tea. Sekarang laundry kiloan, semua bikin laundry kiloan. Ya kan? Sekarang apa? Coffee shop, semua bikin coffee shop. Karena didrive oleh potensi bisnis. Tapi apa yang terjadi ketika potensi bisnisnya tidak terlihat? Turun. Wah, udah nggak asik, pindah bisnis lah yang lain lagi. Jadi saya kalau ketemu teman-teman yang sifatnya pemain, dia akan nanya gini, "Toh, lu lagi main apa sekarang?" "Waduh, gue lagi main kayu." Nanti kalau kayunya udah nggak ada cuannya, dia akan pindah lagi ke bisnis yang lain. Nah, maka pebisnis dengan mindset yang seperti itu nggak ada yang salah, karena ini bukan soal benar dan salah. Tapi dia akan selalu mulai coba bisnis ini, karena baginya bisnis adalah soal cuan tadi. Sementara kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha, salah satu yang saya pelajari dari brand-brand hebat, Louis Vuitton 1850, Coca-Cola 1899, Eiger 1989, grupnya Ciwen 17 sekian-sekian. Semua dibangun lewat waktu, puluhan tahun, ratusan tahun. Baru kita bisa bilang ini seorang entrepreneur yang hebat. Lewat waktu. Maka kalau saya melihat Bapak dan Ibu di sini usia sudah setengah baya, lalu ingin menjadi wirausaha, saya katakan itu bagus sekali. Bukan karena kita harus menjadi kaya, tapi karena kita membangun fondasi untuk anak cucu kita. Ingat, brand umurnya ratusan tahun. Di Jepang lebih dari 2000 brand usianya di atas 100 tahun. Ada brand-brand onsen kalau pernah ke Jepang, berdirinya tahun 400, bukan 1400, tahun 400, tahun 700, dikelola oleh lebih dari 45 generasi. Jadi, melihat kewirausahaan nggak bisa melihat dalam satu masa. Kalau kita pernah melihat di Sudirman, Tata Project, another Tata Project, biasanya mereka kontraktor dari India ya. Tata yang pertama itu adalah budak belian di India sana, motong kapas, meninggal, selesai.
Tata berikutnya, bangun usaha. Tata yang ketiga, baru kemudian bikin bisnis jadi besar. Tata yang keempat, sekarang konglomerasi di seluruh dunia. Jadi, tata keempat berhasil, tapi karena ada tata pertama yang membangun fondasi itu, nggak bisa kaya. Tapi karena tata pertama itulah maka bisa 4. Di Amerika, saya ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Sidoarjo. Saya tanya, dari Sidoarjo. Ada yang dari Sangir Talaut, saya baru sekali dengar Sangir Talaut. Gila, lu bisa sekolah di Amerika? Saya tanya, iya. Bapaknya satu-satunya yang punya sepeda motor di pulau itu. Bagaimana bisa? Iya, ayah saya nabung. Ada yang punya toko kelontong, ada yang jualan bakmi. Ya, ada juga anak-anak konglomerat. Tapi saya melihat ada juga anak-anak dari orang tua yang biasa-biasa saja. Mungkin orang tua itu akan selesai hidupnya biasa-biasa saja. Tapi generasi kedua yang akan membuatnya besar. Generasi ketiga yang akan membuatnya menjadi lebih bermakna dan lain-lain. Maka buat Bapak dan Ibu yang sekarang merasa sudah menjadi pengusaha, mikro itu omsetnya nggak lebih dari 2 miliar ya. Mikro dan merasa kayak saya kayaknya nggak maju-maju ya. Oh, nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi tugas kita cuma sampai di situ. Nanti generasi berikutnya yang meneruskan, atau bisa jadi orang lain yang meneruskan. Tapi tanpa kita, semua itu tidak akan berjalan. Dan itulah kemudian saya belajar tentang menerima nasib dan tanggung jawab kita. Gitu. Banyak orang yang kepingin pada saat dia membuat usaha, dia kaya raya. Tapi tidak semua orang bisa menikmati itu. Ibu Martha salah satu yang beruntung. Walt Disney, tempat kerjanya Mira dulu, sudah meninggal sebelum kita melihat Disneyland yang besar, sebelum ada Marvel. Sudah meninggal. Walt Disney meninggal di tahun 60. Baru sempat bikin Mickey Mouse sama satu theme park. Meninggal. Besarnya kemudian. Nah, itu tadi yang saya bilang. Saya nggak bisa tahu kapan kita sukses, tapi kita berjalan terus, nanti ada orang lain yang jalankan. Nah ini konsep kewirausahaan, belum masuk ke bisnis, karena bisnis macam-macam lagi nih. Saya kadang-kadang bingung, ini crazy rich, duitnya dari mana ya? Kok bisnisnya cepet banget gitu? Nah kalau itu harus ngomong sama yang crazy rich. Nah, dari 2006, kemudian mulailah saya membuat perusahaan kecil, sampai hari ini masih kecil, karena saya mendesain kecil. Namanya Gambaran Brand, dan kami banyak fokus membantu brand-brand kecil untuk tumbuh. Lebih dari 120 brand hari ini sejak tahun 2006 kami coba kembangkan, bekerja sama tentu saja dengan brand-brand besar ya. Dan sampai hari ini kami masih terus melakukan hal-hal tersebut. Yang menarik, sejak perjalanan saya keliling Indonesia, saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama seperti saya. Lalu kami berikrar untuk membangun aliansi bersama, namanya Indonesia Brand Activist Network. Jumlah kami sekarang ada di 70 kota, lebih dari 100 aktivis yang mendorong pengembangan brand-brand lokal di kota masing-masing dengan isu masing-masing. Nah, ini yang kemudian ya saya tidak bisa membesarkan perusahaan saya, tapi saya bisa membawa visi dan proses berpikirnya kepada teman-teman, dan saya juga belajar pada teman-teman tersebut bagaimana membangun dampak yang lebih luas dengan pendekatan brand. Ya, ini mereka semua, dan beberapa proyek yang kami lakukan dalam membangun brand, salah satunya misalnya 2 tahun setelah pandemi kami fokus untuk membantu kawasan yang namanya Nepal Van Java, tidak jauh dari Borobudur. Lalu rumah Marta Tilar di Kebumen, membangun rumah yang kemudian menjadi destinasi. Nah, inilah saya katakan dunia brand menjadi menarik, karena brand bukan hanya cuma soal produk atau jasa, tapi brand juga soal destinasi, soal negara. Tempat ini juga namanya brand, nama kita semua adalah brand, dan itulah kenapa brand menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pelajari hari ini. Personal branding, politisi memerlukan branding, partai memerlukan branding, rumah sakit memerlukan branding, dan semua itu saling berkaitan. Dan kalau kita bicara kembali ke dalam ekosistem, maka banyak sekali yang kita bisa lakukan dalam dunia brand. Saya mulai menulis buku tentang brand, ya mendapatkan kesempatan bertemu lebih banyak orang. Tapi ingat, dimulai tahun 2006 hanya dengan satu impian,
Saya tidak bilang hari ini saya berhasil, karena secara bisnis kami juga tidak berlebih. Tapi dibangun lewat proses-proses itu. Dan melewati jalan kegelapan, melewati banyak pertanyaan. Ibu saya selalu bilang, kalau kakak saya, namanya Anto, sudah almarhum, dia bilang, Anto adalah seorang sales director. Benar, dia seorang sales director. Arto kerjanya apa? Arto apa ya kerjanya? Dia gambar-gambar, dia pergi-pergi naik motor, saya nggak tahu kerjanya apa. Jadi sampai hari ini ibu saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Karena nggak ada yang tahu juga, apa itu brand aktivis, apa sih brand aktivis gitu kira-kira. Tapi saya selalu bilang brand aktivis adalah orang yang mendorong, mengadvokasi, dan memajukan brand-brand lokal. Itu aja masih nggak jelas maksudnya apa. Pernah satu kali saya dipanggil sama satu om-om, sama opa, kamu orang brand ya? Iya, datang ke kantor saya. Saya pikir saya dapat pekerjaan. Begitu sampai ke sana, dia bilang, itu pelang kantor saya udah rusak, boleh tolong diganti nggak? Gitu. Dia pikir orang brand itu ganti papan nama itu loh, sablon. Ya, nah, maka konsistensi jadi penting. Riset mengatakan kita butuh waktu 5 tahun untuk bisa memvalidasi bisnis kita. Jadi kalau Bapak Ibu lagi berjalan, bikin susu kacang, bikin apapun, merasa sulit, merasa susah, validasinya 5 tahun. 5 tahun itu untuk kita melihat apakah kita sudah ada di jalan yang benar atau belum, gitu kira-kira. Kalau 5 tahun kita kelihatannya belum maju-maju, kita mungkin boleh ngobrol sama orang di sebelah kiri kanan, nanya ini benar atau enggak yang saya lakukan. Tapi kalau kita merasa bahwa kayaknya bukan ini jalannya, kita harus berani mengambil keputusan itu. Dan lagi-lagi keputusan itu tidak ada yang bisa tahu kecuali diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, babak yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami satu hal. Satu hal itu adalah bahwa dunia hari ini berbeda dengan 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Kita punya hampir 8 miliar orang di tahun 2025 nanti. 2025 kita punya 8 miliar orang, dibandingkan katakanlah ya 2,5 miliar tahun yang lalu sangat sedikit sekali. Apa artinya 8 miliar atau apa artinya 280 juta? Itu artinya adalah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah sosial. Semakin banyak orang, semakin banyak masalah. Dan inilah fakta yang kita harus terima. Melihat permasalahan itu, bagi orang-orang tertentu, dia akan melihat itu sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang melihat permasalahan itu sebagai sebuah jalan, maka dia melihat ini adalah tugas. Maka entrepreneurship sebenarnya adalah orang-orang yang mampu melihat masalah dan mengubahnya menjadi sebuah kesempatan atau jalan. Bahkan saya mungkin tidak menyebutnya potensi. Karena tadi, kalau kita hanya masuk karena business opportunity dan business opportunity sudah tidak ada, maka dia akan pindah. Tapi kalau dia fokus kepada permasalahan, maka permasalahan itu menjadi pintu untuk memberikan solusi. Bisnis sebenarnya adalah soal problem dan solution. Kalau problem dan solusinya tidak terlihat, maka kita harus dorong dengan promosi, dengan marketing agar orang mau beli. Nah, saya tidak bilang bahwa berdagang atau menjual pempek hari ini susah. Tapi kalau semua orang bisa bikin pempek dalam satu jalan, maka untuk bisa memilih kenapa saya membeli pempek ini atau membeli susu kacang ini, pasti ada alasan lain. Bukan lagi alasannya enak. Dulu 20 tahun yang lalu kita bisa bilang apa bedanya antara makanan A dan makanan B. Oh, bedanya enak sih, bedanya enak kok. Itu dulu. Sekarang seorang entrepreneur mau masuk ke dunia kuliner, enak itu udah bukan kelebihan lagi, itu sudah keharusan. Apa kelebihan dari hotel Anda? Nyaman. Ya nggak bisa, nyaman itu adalah keharusan, bukan lagi kelebihan. Maka menemukan kelebihan dari apa yang kita jual menjadi sulit. Dan ini yang menjadi tantangan kita. Bukan karena baju atau, saya selalu bilang sama Mira, bukan karena desainnya bagus. Karena desain bagus, ya harus bagus lah. Orang bikin batik ya harus bagus batiknya. Tapi kenapa saya harus membeli batik itu? Apa yang membuat saya harus makan pempek itu? Toh di sebelah juga ada pempek. Toh di sebelah juga ada kopi.
Kenapa saya harus ke Kopi Kenangan? Kenapa saya harus ke Janji Jiwa? Apa yang membuat saya harus beli? Nah, ini pertanyaan yang kita semua harus tanya pada diri kita. Kalau saya mau bikin usaha, kenapa orang mau beli? Nah, ketika semuanya sama-sama enak, semuanya sama-sama harganya sama-sama nyaman, maka satu-satunya pilihan kenapa kita mau membeli barang itu adalah karena hubungan emosional. Betul ya? Kita kenal, teman sekolah, teman main, teman satu kampus, kalau barangnya sama. Dan itulah kenapa brand hubungannya sama sisi emosional. So, tugas brand sebenarnya adalah membangun hubungan emosional. Kalau produknya sama, impar namanya, sama-sama bikin produk yang enak, sama-sama bikin pastel, sama-sama bikin bacang, harganya sama, beda 5.000, beda 1.000, beda 2.000. Satu-satu yang membedakan adalah sisi emosional, kedekatan kita. Nah, ini saya belajar banyak dari para pengusaha-pengusaha hebat. Pengusaha-pengusaha hebat itu belum tentu bisa berhitung, tapi relasinya, networknya, komunikasi skillnya itu luar biasa banget. Mereka bisa berteman dengan satpam dan sampai menteri gitu. Dan menjadi entrepreneurship adalah soal bagaimana membangun relasi. Membangun relasi artinya membangun sisi emosi. Nah, itu yang poin yang kemudian kita pelajari. Nah, tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan apa yang disebut dengan SDG, Sustainable Development Goal. Hari ini disebutnya ESG, ada lagi Environmental Social Governance. Apa itu? Itu adalah 17 permasalahan yang ada di dunia ini yang mereka petakan. Kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan, polusi, kesehatan. Nah, inilah pintu kita untuk menjadi seorang wirausaha. Karena inilah problem dan kita solusinya. Contoh yang paling sederhana apa? Saya ambil contoh misalnya obesitas. Makin banyak orang yang oversize. Maka sebagai pemilik brand, saya menciptakan brand khusus untuk orang-orang yang obesitas yang size-nya besar. 3XL, 4XL, 5XL. Miwa Pattern misalnya. Fokus untuk membawa kebahagiaan. Karena sekarang kan banyak tuh ya istilahnya mental health lah, mental block lah, orang stres lah. Maka Miwa Pattern lahir bukan cuma bicara soal patternnya, tapi soal bagaimana membawa sukacita bagi orang lain. Nah, problem, solution. Problem, solution. Ada yang pernah bilang, usaha dimulai dari apa yang kita suka. Saya suka cupang, ya udah bikin aja usaha ikan cupang. Tapi problemnya ada di mana? Solusinya apa? Kalau kemudian kita jual ikan cupang untuk karyawan kantor yang kerjanya overtime, mungkin ada hubungannya dengan naruh ikan di depan meja kerja kita jadi lebih tenang. Itu ada solusinya. Oke, so saya speed up sedikit. Saya lupa ini apa. Oh, ini adalah salah satu gerakan juga yang kami lakukan. Bagaimana kami membantu anak-anak yang punya kelainan langka dengan sebuah inisiatif namanya Extreme Impact. Extreme Impact ini adalah inisiatif yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan dengan cara-cara yang ekstrim. Tahun lalu kami naik sepeda dari Jakarta ke Semarang untuk raise fund agar anak-anak ini anak-anak yang punya kelainan langka ya, ada 22 kelainan, dari autis sampai nggak punya kaki, nggak punya tangan dalam satu anak. Jadi basically anak ini nggak akan kemana-mana hidupnya selesai di situ. Jadi orang tua harus merawat anak ini dan cuma ada 120 anak di Indonesia yang baru kami deteksi. Tidak ada yang merhatiin, tidak punya nilai jual, tidak menarik seperti stunting atau hal-hal yang lain, dan kami mencoba melakukan ini. Nah, apa yang saya lakukan sebenarnya saya ingin menjelaskan juga kepada Bapak Ibu bahwa inisiatif-inisiatif kita dalam usaha kita, susu kacang misalnya, sebenarnya kita nggak jualan susu kacang, kita jualan kesehatan. Maka seorang pemilik susu kacang bisa jadi setiap hari Minggu membuat acara senam bersama. Apa hubungannya senam bersama sama susu kacang? Karena susu kacang saya itu bicara soal hidup sehat. Maka saya mengajak Anda semua untuk hidup sehat dengan senam bersama. Nah, kalau mindset kita bisnis, kita akan berpikir bahwa senam bersama itu ngeluarin biaya, harus ngajar coach, harus keluarin uang.
Tapi kalau kita dalam konteks kewirausahaan, kita akan melihat sebagai sesuatu yang masalah dan kita ingin menyelesaikan masalah itu. Maka membuat acara senam bersama itu bukan biaya, itu adalah cara saya untuk menyelesaikan masalah. Begitu. Nah, ini juga sama. Jadi jangan kaget tiba-tiba kita jualan produk lalu kita bikin program-program membaca bersama dan lain-lain. Nah, ide-ide ini yang nantinya dibangun lewat kolaborasi bersama. Tapi mindset pertama yang Bapak Ibu harus tanamkan itu. Mungkin waktu boleh dibantu? Oke. Ini sedikit tentang Rumah Juang. Nanti saya ceritakan. Jadi tahun lalu kami membuat museum dan harapannya kami nanti mendorong lebih banyak museum-museum dari tokoh-tokoh kita yang lain agar lebih banyak orang tahu dan bisa terkonek. Lagi-lagi ada masalah, lalu ada solusi. Masalahnya adalah anak-anak kita sekarang tidak mengenal generasi sebelumnya, solusinya adalah menghubungkan. Jadi selalu Bapak dan Ibu mencoba membangun konektivitas itu. Bisnisnya baru nomor 2. Karena kalau bisnis masuknya kepada untung rugi. Tapi kalau kita mulai dengan problem dan solution, maka kita bisa punya potensi untuk menarik usaha itu jadi lebih panjang. Ya, ini mungkin saya skip saja. Nah, maka poin yang ketiga, babak ketiga adalah bagaimana bisnis kita bisa berdampak. Jadi pertama, dimulai dengan kegelisahan. Kedua, membangun kegelisahan itu secara konsisten. Lalu secara konsisten kita membangun dampak. Jadi hari ini saya berpikir, apa itu wirausaha? Wirausaha betul, kita mencari cuan. Tapi fungsi sesungguhnya dari wirausaha adalah bagaimana kita bisa bermakna menjadi seorang manusia. Bagaimana kita menjadi wirausaha, kemudian menemukan panggilan kita, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Untung ruginya nanti ada jalannya. Kita harus belajar lebih dalam. Tapi tanpa memulai dari langkah yang benar, dari berpikir menjadi seorang wirausaha, maka kita akan selalu untung rugi, untung rugi. Kita selalu diajarkan dalam dunia bisnis, apa kriteria seorang pebisnis yang hebat? Pebisnis yang hebat adalah pebisnis yang mampu menghasilkan margin yang besar, ya kan? Modal berapa? 10 juta. Jual berapa? 100 juta. Marginnya berapa? 90 juta. Hebat nggak? Hebat. Maka itulah yang disebut dengan pebisnis yang hebat. Pertanyaannya adalah, 10 juta margin itu dapatnya dari mana? Mungkin dari neken kos, neken biaya, karyawan digaji rendah, supplier dibayar 10 tahun, marginnya jadi 90%. Nah, ini yang seringkali kembali lagi kepada hati nurani. Saya berpikir, emang apakah bisnis sudut pandangnya seperti itu? Boleh-boleh saja. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bisa jadi marginnya hanya 10% dalam bisnis, tapi uangnya bisa dipakai untuk menyekolahkan misalnya anak-anak panti asuhan? Mana yang disebut sebagai seorang pebisnis yang hebat, pebisnis yang sukses? Saya kalau ngobrol sama Mira lagi-lagi, saya juga nggak tahu uangnya datang dari mana ya, karena hatinya selalu banyak membantu orang. Tapi selalu aja ada bisnis-bisnis yang masuk. Dan ini yang saya katakan dalam satu titik, saya sudah belajar semua ilmu. Sekarang saya sudah masuk kepala 5, usia saya sekarang sudah 52 tahun. Terus saya tanya gini, iya karena uangnya dipakai buat operasi plastik. Iya. Dan kadang-kadang saya tanya, apa definisi seorang pebisnis yang sukses? Apakah mereka yang punya margin besar, atau mereka yang bisa mensekolahkan anak-anak panti asuhan dan membantu orang lain? Dulu kita berpikir kemajuan diukur dari indeks ekonomi. Maka semua negara fokus kepada indeks ekonomi. Tiba-tiba ada negara namanya Bhutan. Dia bilang, kami tidak peduli indeks ekonomi. Kami membuat pengukuran sendiri, namanya indeks kebahagiaan. Jadi Bhutan membuat pengukuran suksesnya dari seberapa bahagianya kita. Sementara negara-negara maju menggunakan pendekatan seberapa suksesnya mereka dari kenaikan nilai ekonomi. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini sebagai wirausaha, inilah saatnya kita membuat titik keberhasilan kita sendiri.
Karena kalau kita ngejar omset 2 miliar, ada orang lain yang lebih besar lagi. Duduk sama orang yang 10 miliar dengan orang yang omsetnya 500 juta, kita jadi kincut. Yang omsetnya 10 miliar, ada lagi sebelahnya 100 miliar, kincut lagi. Sebelahnya lagi 1 triliun, lebih kincut lagi. Ada lagi yang 20 triliun. Maka kalau di situ prosesnya, maka yang di sini nggak akan pernah bisa sukses. Karena pengukurannya selalu ada di sini. Dan yang paling kaya di Indonesia sekalipun dibandingin sama yang di dunia, ya juga lebih kecil lagi gitu. Maka perlu ada pemikiran tentang bisnis yang sukses seperti apa. Bisnis yang sukses, dan waktu saya menulis buku kan saya ingin tahu juga brand yang sukses itu seperti apa. Saya tanya kiri kanan. Ternyata ada satu jawaban waktu saya makan ke sebuah warung bakmi yang berdiri tahun 67 ya, di Jalan Santa. Saya tanya, "Ci, ini sudah hampir 50 tahun cuma punya satu outlet, kenapa nggak berkembang jadi 20 outlet?" Si Inci ini bilang, "Coba kamu berdiri di depan saya, kamu lihat di restoran ini banyak nggak?" Waktu itu jam 3 sore, itu penuh sekali. Lalu saya bilang, "Penuh, Ci." Cicinya bilang, "Ya itulah, nggak ada yang lebih bahagia daripada seorang pemilik usaha duduk melihat restorannya ramai jam 3 pagi, jam 3 sore. Itu bagi saya udah lebih dari cukup." Nah, dari situ saya belajar the art of saying enough gitu. Sementara hari ini kita bicara soal UKM naik kelas. Dari situ saya baru mengerti bahwa UKM naik kelas bukan hanya soal meningkatkan omset, tapi meningkatkan proses berpikir kita, menemukan makna kita, mengangkat dan memahami bahwa menjadi wirausaha itu adalah sebuah panggilan yang harus kita lakukan, bagian dari dhamma kita, kebaikan kita untuk membantu orang lain. Makanya saya cocok sama teman-teman di komunitas Buddhis. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa materi, sayang waktunya sudah hampir selesai. Nanti kita siapkan sesi-sesi yang lain. Tadi saya sudah sampaikan juga tentang kekuatan dari brand adalah meningkatkan nilai jual, meningkatkan value. Ini juga Bapak Ibu tahu ya, bagaimana brand yang sama, barang yang sama, mana yang lebih laku? Avanza atau Xenia? Avanza. Padahal yang lebih mahal Avanza. Yang mahal Avanza. Apa pelajarannya? Murah belum tentu lebih laku. Nah, ini pelajarannya. Kalau kita jualan barang, aduh kemahalan, tergantung siapa pembelinya gitu. Ini hal-hal yang kita pelajari dari dunia brand. Dan ya ini tadi beberapa keuntungan, dan kemudian tujuan utama dari brand adalah membangun loyalitas, membangun relasi. Kalau kita sudah punya relasi, mungkin bisnis kita nggak naik, tapi tidak akan tutup karena kita punya banyak teman. Zaman pandemi, saya dikontak oleh teman-teman saya yang susah, jualan makanan, jualan minuman, jualan hazmat, jualan masker. Karena kita kenal teman SD, teman SMA, akhirnya kita beli. Bukan karena produknya bagus, tapi karena kita punya relasi. So, PR pertama kita sebagai seorang wirausaha, bukan ngitung bisnis, tapi ngitung relasi. Nah, relasi itu kuncinya ada di dalam nomor handphone kita. Kalau kita punya 600 nomor telepon, 10%-nya adalah potensi pasar kita. Saya selalu bilang, ada 5 lingkaran kehidupan. Lingkaran pertama, lingkaran keluarga, saudara. Lingkaran kedua adalah lingkaran teman sekolah, alumni. Lingkaran ketiga adalah lingkaran orang di kantor, kolik. Lingkaran keempat, teman-teman komunitas, seperti di sini. Dan lingkaran terakhir adalah lingkaran orang tidak dikenal. Itu yang disebut dengan lingkaran kehidupan. Maka membangun bisnis dimulai dari lingkaran-lingkaran itu. Lingkaran yang paling luar, lingkaran tidak dikenal, itu potensi terakhir kita. Kita bisa mulai menjual dari network-network dalam lingkaran pertama dulu. Baru belajar jual ke teman-teman sekolah, teman-teman kantor, teman-teman hobi. Baru kita jual di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kenapa? Karena relasi. Hari ini semua yang kita bikin bisa dibikin oleh orang lain. Kita bisa bikin kopi yang sama, ya gula aren, semua bisa bikin gula aren. Bikin baju yang sama, itu Miwa Pattern sudah ada yang ngopi mungkin banyak banget. Bikin produk yang sama, semua bisa dikopi. Tapi yang tidak bisa diambil adalah relasinya. Itu saja mungkin dari saya. Dan yang terakhir adalah bantu menyelesaikan masalah. Maka harapan saya pada sesi kita hari ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang UMKM atau seorang pengusaha yang naik kelas. Pertama adalah membangun pemahaman bahwa kita lahir di dunia ini karena kita terpanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah, dan dari masalah itulah semesta akan memberikan kita jawaban-jawabannya. Satu ilmu yang tidak saya kuasai dari semua ilmu tentang brand adalah apa yang disebut dengan
ilmu langit, dan itu ilmu yang saya tidak bisa pegang, ilmu nasib. Dan mudah-mudahan kita semua di sini diberkati dengan niat kebaikan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oh, ada pertanyaan. Kasih kesempatan masuk sesi pertanyaan. Boleh? 3 pertanyaan pertama. Saya rasa setelah ini nggak ada yang mau jadi pengusaha kali. Ibu Ketua Umum kita mau Aduh, Ibu Ketua sih ini aja saya sambil ngopi kali Bu Ketua. Memang kalau saya lihat sharingnya atau itu caranya bikin dia budaya. Betul ya. Tapi saya baru pengen tahu satu. Itu warna itu dijual nggak? Kalau nggak itu laku. Oke. Ini salah satu gerakan inisiatif yang kami jahit ya. Ini adalah satu brand disabilitas yang kami kerjasamakan dengan beberapa fashion designer lokal, juga dengan Miwa Pattern kami juga sedang bekerja sama. Jadi saya selalu melihat, oh ada masalah, ada sebuah yayasan yang butuh uang dan mereka punya misi, lalu ada desainer yang sedang mencari uang, lalu ada orang yang mau beli barang, tapi kemudian dia merasa menghambur-hamburkan uang. Gitu. Kalau kita bisa menemukan kepentingan dari ketiga masalah itu, maka kita bisa ketemu bisnisnya. Kira-kira cara berpikirnya begitu. Tahun ini saya akan berdiri 24 jam, nanti mohon doanya. Karena setiap tahun saya harus melakukan impact-impact. Tahun lalu naik sepeda ke Semarang, 3 hari 3 malam, 450 km, saya nggak bisa naik sepeda juga, baru sekali belajar naik sepeda itu. Tapi karena saya melihat ibu-ibu yang anak-anaknya memiliki kelainan langka, jadi saya terpanggil untuk melakukan itu. Tahun ini kami akan berdiri 24 jam untuk stand up against domestic violence. Jadi tahun ini itu. Nah, yang menarik, lagi-lagi yang menarik, ada orang-orang yang mulai menghubungi saya lalu bilang, saya juga ingin melakukan seperti yang Anda lakukan. Ada seorang bapak, lalu saya tanya, Bapak mau bergabung di Extreme Impact, itu salah satu inisiatif yang sedang kami kerjakan. Ya, saya mau. Saya boleh tahu Bapak ngapain aja? Bentuk ekstrim yang pernah Bapak lakukan apa? Oh, saya lari, Mas Arto. Oh, lari. Lari bagus, Pak, gitu. Kalau boleh tahu Bapak pernah lari dari mana? Saya pernah lari dari GWK ke GBK. Terus saya bilang, GWK ke GBK? Dari Bali ke Senayan, Pak, berapa lama? 30 hari. Saya bilang, terus sekarang saya ingin melakukan hal yang sama untuk tujuan kebaikan. Usia Bapak berapa? 62 tahun. Terus saya salahkan. Welcome to Extreme Impact. Jadi tahun ini kami mengajak lebih banyak orang, bukan hanya saya lagi, tapi lebih banyak orang yang disebut para ekstremis itu untuk melakukan inisiatif kebaikan itu. Karena problem kita banyak banget di Indonesia, di Jakarta. Nah, daripada cuma naik sepeda ketawa-ketiwi, daripada naik motor gede tanpa ngapa-ngapain, daripada cuma lari untuk keringat sendiri, kenapa nggak keringat itu dijual untuk orang-orang yang kepingin menyumbang? Gitu kira-kira. So Extreme Impact lahir dari sebuah permasalahan dengan solusi yang menarik. Daripada kita cuma minta donasi pulang, ya kita jahit. Nah, pintu itu juga pintu saya untuk bisa berkenalan dengan tokoh-tokoh yang lebih besar. Karena di dalam dunia ini, isu sosial itu adalah cara kita untuk berhubungan. Jadi waktu kami naik sepeda, itu saya bisa kenalan sama, dapat dukungan dari Luna Maya, padahal nggak kenal. Dukungan dari teman-teman artis yang lain, karena mereka melihat saya bukan sebagai bisnis, tapi sebagai gerakan bersama. Nanti dari situ kita bersahabat. Dari bersahabat kita jadi teman. Jadi teman, suatu saat kita berbisnis, ya kita berbisnis. Jadi bisnis dimulai dari relationship, emotional relationship, baru kita berbisnis. Jauh lebih enak dibandingkan prosesnya terbalik gitu. Kadang-kadang begitu ya, meskipun ya nggak salah. Ada orang yang berbisnis lama-lama jadi teman gitu. Kira-kira begitu sih, mungkin menjawab. Jihan, dan sama kayak Kok Kevin, selalu kita mendukung brand-brand lokal, kita menggunakan trademark dan style supaya orang selalu terattach dengan apa yang kita perjuangkan. Keren, Pak. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Kamu budaya Pak Anton. Oh,
Arto di sini. Oh, iya. Atau biar tahu. Ya. Saya mau minta nomor HP Pak Arto. Oh. Itu. Kedua, banyak loh, Pak tanya saya. Saya kan ada ini, lama di aneka kuliner namanya. Tapi saya bekerja baik Palembang sama Pak. Nah, Bapak bisa tolong bimbing saya seperti gimana pikir saya, Pak. Saya memang kemarin sudah ini jadi trainer ada saya itu speaker. Cuman saya jujur aja kurang menarik, Pak. Ya. Itu saya jujur aja saya ini nggak usah bayar, Pak. Benar nggak usah bayar. Saya itu kecamatan wilayah, Pak. Ya. Nah, Siap. Apa yang dirasakan oleh ibu ini, saya rasakan di tahun 2010. Saya tahu banyak sekali orang mau jadi wirausaha, tapi nggak bisa bikin kemasan, nggak bisa bikin logo gitu kan. Terus kita disuruh ikut pelatihan cara bikin kemasan. Saya ini lulusan Amerika belajarnya bikin itu 4 tahun. Bagaimana bisa pelatihan 2 jam membuat ibu bisa bikin kemasan sebagus apa yang saya bikin? Jadi tahun 2010 itu saya menemukan masalah itu. Terus saya juga menemukan masalah yang lain. Masalahnya apa? Banyak mahasiswa DKV, desain dan seni, dari BINUS, dari mana-mana, bisa bikin kemasan, tapi proyeknya abal-abal, karena dikasih sama dosennya. Proyeknya nggak real. Lalu saya pikir, kenapa nggak desain DKV, ketemu sama ibu, ketemuan, lalu saya cari sponsor yang mau ngedanain, lalu saya cari pemerintah yang mau menggunting pita dan memberikan endorse, lalu terjadilah sebuah inisiatif yang namanya Citra Kemasan. Citra Kemasan itu sekarang kerjasama dengan Tokopedia, Marta Tilar. Karena kalau saya ngomong sama Ibu Marta, Tante bantuin dong misalnya gitu ya. Ini kita mau bantu UKM-UKM kecil, caranya gimana? Caranya ngejahitnya seperti ini. Jadi saya juga selain seorang brand aktivis, saya juga seorang penjahit. Nah, menghubungkan relasi-relasi itu supaya semuanya bisa kejadian. Nah, tahun 2020 ketika terjadi pandemi, ide kami yang namanya Citra Kemasan kami utarakan kepada Kementerian Pariwisata. Maka mereka juga sekarang sedang membuat program yang sama yang terinisiasi atau terinspirasi dari program Citra Kemasan yang namanya Bedakan. Dan saya menjadi salah satu orang pertama yang mendorong gerakan itu. Jadi ke depan ide-ide kita silakan dicuri, silakan diambil untuk kebaikan gitu. Dan percaya bahwa kemudian itu akan berlanjut kepada hal-hal yang lain. Nah tahun ini kami kalau nggak salah masih ada satu lagi Bu, nanti kita kerjasama dengan Wandani, UKM-UKM yang tergabung dalam Wandani, nanti kami jaitkan dengan program kami di Citra Kemasan. Jadi nanti semua kemasan-kemasan dan logo-logo dari Bapak Ibu yang merasa belum bagus nanti diperbaiki oleh teman-teman mahasiswa. Kami kerjasama dengan BINUS, UPH, Interstudi dan lain-lain. Gitu ya. Ya. Oh, ya Bu. Itu saya maksudnya kan, Bapak kan saya lihatkan kayaknya voice itu. Kalau ada acara itu boleh deh Pak. Saya mau Pak. Ibu mau temenin saya berdiri nggak 24 jam? Oh iya, siap. Ya, ya boleh banget dan itu ya ini ide-ide simpel yaitu menjahit problem dan solusi. Saya dulu SMA sekolah di Kolese Kanisius di Menteng. Kami punya banyak guru-guru yang sudah mau pensiun dan guru-guru ini harus kita bantu dan kita dukung. Yayasan kan punya uang, tapi yayasan untuk membantu guru-guru dan fasilitas sekolah. Maka alumni berkumpul naik sepeda sama-sama dari Jakarta ke Bandung. Lalu saya teleponin teman-teman 70 orang ini masing-masing nyumbang gitu. Total kami bisa mengumpulkan 750 juta satu hari untuk guru-guru kami yang sudah pensiun. Jadi idenya sama, komunitas ini bisa melakukan sebuah inisiatif didukung oleh teman-teman untuk satu tujuan bersama. Misalnya membantu rumah ibadah di mana dan lain-lain. Nah, menemukan koneksivitas itulah yang bagi saya hari ini adalah kemampuan kita untuk menjahit. Dan menjahit itulah tugas dari seorang wirausaha. Dan pengusaha adalah orang yang bisa melihat permasalahan lalu memberikan solusi dengan cara-cara itu. Linda sama itu nih orang-orang Pak, sorry yang besar ya. Boleh kita mau sampai Bapak? Iya, boleh Bu. Cukup ya. Nanti di share lewat Wandani Jakarta ya.
Maaf Pak, satu lagi pertanyaan. Boleh, silakan. Iya Pak, mau tanya Berdiri Bu. mau minta pendapat. Kita kan manusia, tidak mempunyai penghasilan. Bagaimana kalau UMKM itu di luar grup untuk para lansia agar mempunyai penghasilan di luar grup itu menahan kita. Oh, ini Dia juga masih grup pendana maksudnya Bu? Ya, Oke, ya. kasih Pak. Baik, saya tidak promosi, tapi beberapa satu tahun terakhir saya tergabung dengan Koperasi Maju. Koperasi Maju ini juga dilakukan oleh sebuah yayasan Buddhis. Ada yang tahu Koperasi Maju? Ada yang dengar? Kalau nggak salah Budayana ya. Dan Budayana ini mencoba menghimpun dana-dana dari anggota untuk mendanai teman-teman UMKM yang tergabung dalam koperasi tersebut. Jadi saya sepakat kalau Ibu ingin menjadi wirausaha, sebenarnya kita bisa bersama-sama berpikir untuk menciptakan koperasi atau berjejaring dengan koperasi yang kita kenal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau Ibu bikin makanan yang enak, yang beli mungkin bukan orang luar. Ingat ring 1, ring 2, ring 3. Yang beli bisa jadi kita semua yang ada di sini. Karena kita punya komitmen untuk mendukung UMKM binaan atau dalam kelompok internal kita, Wandani. Maka Wandani punya katakanlah 200 UMKM yang sudah dilatih, kualitas makanannya enak. Lalu nanti yang beli siapa sih? Orang-orang yang ada dalam networknya Wandani. Nah maka dengan cara seperti itu Ibu lebih tenang karena Ibu sudah punya potensi pembeli yang fix datang dari kelompok internal. Nah jumlahnya nggak boleh banyak-banyak, 200 atau 300 supaya semua tersupport. Nah siapa yang biayain? Ya kita-kita juga. Nah itu konsepnya namanya konsep koperasi. Kami sedang mengembangkan namanya ekonomi gotong royong. Nah model itu nanti kapan-kapan mungkin sama Ibu Wandani Jakarta kita bisa bikin modelnya sehingga UMKM kita bukan hanya bertumbuh tapi juga saling mendukung satu sama lain gitu. Kira-kira begitu. Nanti kita cari waktu kita bisa kerjakan itu dan harusnya bersama-sama kita bisa berkembang. Mungkin itu saja dari saya dan saya sebenarnya ingin sekali ada di sini. Kemarin acara ini beberapa kali bertukar ya waktunya sehingga hari ini saya harus ke Bogor karena ada festival madu. Tapi saya janji untuk kembali lagi ke gedung ini ke Wandani Jakarta dan mudah-mudahan bekerja sama dengan Wandani Pusat untuk membangun UKM naik kelas ini bertumbuh dan benar-benar bertumbuh dan menjadi solusi bagi banyak orang, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Janji. Siap. Bagus Pak. Pak, ya sebagai orang itu kita enggak. Oh ya. Ntar kita mau minta foto. Lagunya gini. Di lembah yang berlumpur dan bernoda. Enggak berani. Mendingan ini. Ya, ulang. Warming watch si Fani. Oke, foto. Boleh Pak, bikin lagu satu lagu. Aduh jangan. Satu bait. Ya, kecuali nyanyinya bareng-bareng. Iya. Apa? Iya kita. Nggak boleh. Tian Mimi. Nanti brandingnya salah. Silakan Ibu kalau mau memberikan bingkisan. Terima kasih banyak, sama-sama. Aduh, saya juga senang. Siap. Jadi anak artis itu beban mental. Saya sejak kecil nggak mau ngaku jadi anaknya Kris Biantoro. Karena selalu dibandingkan begitu. Jadi kalau ditanya, kok nggak bisa kayak bapaknya, kok nggak bisa sukses gitu. Jadi saya nggak pernah pakai nama Biantoro sampai tahun 2015. Setelah bapak nggak ada, saya merasa punya tanggung jawab untuk menghidupkan legasinya, membangun nasionalisme, cinta tanah air. Baru saya berani pakai nama Kris Biantoro setelah saya masuk televisi juga dan saya punya program televisi sendiri. Tapi selama masa SMA itu saya selalu nggak pernah mau dipanggil Biantoro. Jadi ini salah satu cerita menarik ya. Kalau ketemu anak-anak artis biasanya kita punya permasalahan yang sama.
Nah, ini adalah Miwa. Ah, Miwa. Dari mana ya Miwa ini? Dari Terima Bu Mira. Ya. Terima kasih Bu Mira.